dibuka dan terbuka untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera saya sampaikan kepada kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati pemerintah daerah yang tadi saya sudah sebutkan kehadirannya. Yang saya hormati Pak Kapolres atau yang diwakili, Pak Dandim atau yang diwakili, yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman dulu TKBM Teluk Lalong yang sempat hadir, yang saya hormati dan saya cintai rekan-rekan anggota DPRD. Saya lihat yang hadir ada Pak yang terhormat Pak Bahtiar Pasman, kemudian ada Pak Iswan, ada Ibu Yolan, kemudian ada Pak Hasman ya yang sempat hadir. Pertama-tama izinkanlah saya untuk senantiasa mengajak kepada kita semua sebagai manifestasi kita kepada Sang Halim Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan nikmat berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, sehingga kita bisa melaksanakan rapat dengar pendapat berdasarkan tuntutan dan surat masuk yang dilayangkan oleh TKBM atau Tenaga Kerja Bongkar Muat Teluk Lalong. Ingin saya jelaskan yang pertama bahwa rapat dengar pendapat nanti hari ini baru kami bisa laksanakan. Namun kami ingin menyampaikan bahwa sejak bulan Juli surat yang dilayangkan oleh TKBM itu sudah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kami pada saat itu bukan menunda, tetapi kami mengatakan bahwa pada saat surat yang masuk dari teman-teman TKBM di Dewan Perwakilan Rakyat banyak kegiatan-kegiatan, terutama adalah pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara tahun 2024, sehingga memang agak terlambat kami lakukan rapat dengan pendapat. Tetapi pada saat teman-teman TKBM melaksanakan unjuk rasa, kami sudah menjadwalkan dan jadwal itu jatuh pada hari ini. Jadi sebelum teman-teman TKBM datang melakukan unjuk rasa yang beberapa hari yang lalu, surat telah kami buat dan sudah disepakati oleh pimpinan Dewan Pak Suprapto yang akan melaksanakan rapat pada hari Senin hari ini. Inilah sebagai penjelasan atau prolog kita dari Dewan Perwakilan Rakyat kepada seluruh yang hadir pada kesempatan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, teman-teman Dewan yang Komisi 1 yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa adanya surat yang masuk berkaitan dengan surat Dirjen Perhubungan Laut terkait pemindahan PT Kemas Teluk Lalong, sehingga ada aksi protes dari teman-teman TKBM yang meminta untuk jangan dilakukan pemindahan. Nah, oleh karenanya untuk mempersingkat waktu, kita dengarkan apa yang menjadi keluh kesah dari teman-teman yang berada di TKBM. Dipersilakan ya untuk menyampaikan kronologis keberatan terkait dengan pemindahan kontainer. Silakan TKBM ya, pengurus TKBM ya yang menyampaikan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Allah SWT yang mana pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan serta nikmat yang tidak tara, yang semuanya dari unsur hadir pada hari ini untuk mendengarkan sama-sama apa yang menjadi aspirasi dari kita sebagai pekerja buruh. Pertama-tama yang ingin kami sampaikan bahwasanya itu di tanggal 19 Mei dilakukan rapat intinya pada tersebut, rapat sosialisasi pemindahan kegiatan bongkar muat kontainer ke pelabuhan Tangkian
dan itu dihadiri memang oleh Bapak Bupati Banggai, dan Bapak Bupati Banggai menyatakan kepada forum tersebut atau rapat tersebut, apakah di rapat ini ada anggota TKBM? Pada waktu itu tidak ada, kami tidak diundang, dan Bapak Bupati tidak lama langsung menutup rapat tersebut dan menyatakan kepada rapat hari itu juga harus diadakan sosialisasi terhadap operasi TKBM. Setelah itu rapat dilakukan sosialisasi tanggal 19 Mei undangan kita, hari Senin 22 Mei diadakan rapat di ruang kantor OPP. Dalam rapat tersebut disosialisasikan kepada kami bahwasanya untuk pemindahan kegiatan bongkar muat ke pelabuhan dari Pelabuhan Luwu ke Pelabuhan Tangkian, kami juga bingung dasar apa pemindahan tersebut. Hanya didasari dengan dasar kemacetan yang alasannya tersebut. Sementara pihak kami Koperasi TKBM itu atau buruh, item pekerjaan kita itu hanya 3: cargo dooring, safety dooring, delivery, mulai dari kapal, dermaga sampai ke depo penyimpanan yang ada di pelabuhan. Untuk kemacetan kita tidak terlibat, bukan urusan kita. Itu yang punya mobil kontainer atau ekspedisi yang punya kontainer. Makanya dari rapat tersebut kita menolak untuk terjadi pemindahan. Dan sampai tidak ada isu seperti apa kita keluar, kita absen, semua anggota keluar. Terus diadakan lagi rapat koordinasi pada tanggal 14 Juli yang dilakukan juga di kantor KPP. Senin tanggal 17 Juli kegiatan rapatnya. Dari hasil rapat tersebut bahwasanya kami seluruh anggota TKBM menolak terjadi pemindahan tersebut. Dan Bapak KUPP sendiri akan menyampaikan hasil rapat tersebut kepada Bapak Bupati Banggai. Tidak lama berselang di tanggal 20 Juli keluarlah surat dari Kepala KUPP untuk menyatakan pemindahan. Dan surat itu ditujukan kepada PT Tanto dan PT Temas. Ada 3 perusahaan. Dan itu tidak yang menjadi objek sengketa, tidak dilampirkan surat tersebut. Makanya kita bingung, ini kita mau kemana? Sebenarnya hari ini kalau memang tidak boleh harus serta-merta langsung pindah, paling tidak kan kita duduk bersama. Apa saudara? Kita carikan solusi. Seperti apa? Kalau mengurangi kemacetan ini, jangan kita yang kemudian dikorbankan. Yang untuk sementara terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya pihak TKBM belum mengetahui alasan yang real berkaitan dengan keinginan pemindahan yang dikeluarkan surat dari pemindahan kontainer yang dikeluarkan surat dari Dirjen ya. Seperti itu intinya belum ada penjelasan yang matang, belum ada sosialisasi yang dilakukan secara matang baik ya, yang kemudian bisa memberikan nuansa berpikir dan teman-teman TKBM yang ada di Teluk Lalong ya. Kira-kira begitu intinya. Komandan, Pak siapa dulu namanya? Ya. Sama? Pak Ali ya, gitu ya. Jadi ini kita sudah dengarkan supaya ini cepat ini kita lakukan rapat ini kan. Dan intinya akan kami keluarkan rekomendasi. Ya, saya pikir pemahaman atau mungkin masih ada tambahan. Ya. Singkat. Ini atas nama siapa? TKBM. Mahasiswa. Oh, mahasiswa ya. Singkat, padat, jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya selaku perwakilan dari para mahasiswa yang pertama melihat kasus ini ada dugaan untuk kepentingan bisnis. Itu pertama, itu gambaran garis besarnya. Karena kenapa? Kita juga sudah mendapatkan surat dari kementerian. Yang pertama, sehubungan dengan surat saudara tanggal 6 Juni perihal rencana pemindahan kegiatan bongkar muat PT Temas dari Pelabuhan Luwu ke Pelabuhan Tangkian dan surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Luwu. Jadi pemindahan ini atas dasar 2 surat.
Itu menurut kami yang kami dapat di lapangan bahwa yang pertama itu sudah ditetapkan konsep rencana induk pelabuhan, tetapi ini tidak pernah disosialisasikan dan ini tidak pernah dilakukan juga terhadap CKBR. Bagaimana konsep rencana induk pelabuhannya? Dan yang menjadi dasar juga perpindahan adalah surat dari Dinas Perhubungan. Makanya kalau ada perwakilan dari Dinas Perhubungan ini bagus bahwa dia melayangkan surat apakah memang berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran yang menjadi dasar di surat tersebut. Dan kita melihat bahwa pekerjaan tenaga kerja bongkar muat itu kan tidak sampai di jalan raya karena ada wilayah kerjanya, sudah ada kegiatan aktivitas dari mulai. Itu kami sempat diskusikan dan dapat solusi bahwa ternyata perpindahan ini ada konspirasi di dalamnya. Yang dikorbankan apa? Buruh TKBM. Tetapi yang mendapat efek daripada perpindahan ini seluruh masyarakat. Yang tidak percaya ketika perpindahan terjadi, harga barang naik. Karena biaya akomodasinya, biaya untuk transportasinya itu pasti meningkat. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, rencana induk pelabuhan memperhatikan situasi. Apakah ada wilayah industrinya? Apakah di wilayah tangkian itu dekat wilayah perdagangannya? Kita ketahui bersama bahwa wilayah industri itu ada di Kota Luwu, wilayah perdagangannya itu ada di Kota Luwu. Nah, dampak itu yang tentunya akan didapatkan oleh masyarakat. Jadi kami dari mahasiswa perjuangan ini bukan persoalan tentang buruh yang akan hilang hak dan kesejahteraannya, bukan cuma itu, tapi dampaknya terhadap masyarakat nantinya. Oke, kalau masih punya pekerjaan yang penghasilannya mencukupi daripada UMR, tapi yang hanya penghasilan 400.000 misalnya, apakah dia cukup untuk hidup? Aspek sosialnya kita lihat, aspek ekonominya. Jangan hanya untuk kepentingan misalnya perusahaan, ada kerjasama perusahaan, kemudian dikorbankan itu. Kita juga tidak terlalu mempersoalkan terkait kerjasama sewa barang milik negara, tidak. Tetapi kenapa aktivitas PT Kemas ini yang sudah aktivitas PT Kemas dipindahkan? Ini ada apa? Nah, itu sebenarnya sedikit pengantar. Tetapi kalau situasi di lapangan yang kita dapatkan bahwa dasar dari Dinas Perhubungan yang menjadi dasar juga Kementerian mengeluarkan tanggapan atas rencana pembinaan, itu juga harus kita ketahui dari Dinas Perhubungan. Apakah dia memang memakai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran? Dan menurut kami kan tidak. Dari surat tersebut bukan salah dari TKBM ketika terjadi pemindahan. Kita punya data terkait aktivitas bongkar muat. Itu paling banyak kontainer dari wilayah tangkian masuk ke sini. Tetapi kita tidak mau mempersoalkan itu. Kita punya data, walaupun sudah dikeluarkan surat larangan tersebut aktivitas kontainer, tapi masih jalan, masih lalu-lalang kontainer ini. Makanya sangat saya sayangkan ketika dari keindahan estetika kota banyak jiwa yang tertaruhkan. Saya pikir seluruh orang yang ada di ruangan sini pasti insya Allah sadar lah bagaimana dampaknya. Dan ketika keluar surat dari Kepala KUPP, kita juga sangat menyayangkan bahwa ini menurut kami tergesa-gesa. Karena kenapa? Di bulan Juli tanggal 20 mengeluarkan surat terkait pembinaan di tanggal 1 September. Kalau dasarnya terkait rencana untuk pembangunan rencana untuk pelabuhan, apakah di wilayah tangkian itu sudah safety? Apakah sudah sesuai daripada SOP yang ada di wilayah tangkian? Apakah sudah sesuai SOP? Saya juga diskusi dengan teman-teman, alhamdulillah ada teman mahasiswa yang paham dengan pelayaran, teman sekolah saya. Dia bilang sama saja. Makanya hari ini kita sangat sayangkan
ketika aktivitas ini dia tergesa-gesa, dan ternyata pada saat kita telusuri, ternyata ada kepentingan bisnis. Di bulan Maret itu ada kerjasama antara PT PCNI dengan kementerian langsung. Kalau tidak salah dari kerjasama itu pokoknya ada kerjasama sewa kontrak perjanjian sewa antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan PT Pelabuhan Cipta Nusantara Indonesia. Ini terjadi di bulan Maret. Kita sudah dapat juga surat-suratnya, perjanjiannya terjadi di bulan Maret. Makanya dugaan kami ini adalah konspirasi. Bagaimana bisa menciptakan keuntungan di PT PCNI? Karena menurut kami ketika di sana itu hanya 2 peti kemas, yakin dan percaya dia tidak berani masuk. Nah, kenapa diharuskan beda? Supaya mendapat keuntungan. Itu yang kami sangat sayangkan. Apakah untuk kepentingan bisnis buruh TKB masyarakat Kabupaten Bangka itu dikorbankan? Itu sedikit mengantar, tetapi nanti berkembang di forum apa yang menjadi keresahan-keresahan. Baik, ya. Terima kasih ya. 2 ya, kita sudah tangkap ini. Ya, kita sudah tangkap bahwa masih ada keinginan besar dari teman-teman TKBM untuk belum mau dipindahkan peti kemas. Itu intinya, ya, karena tidak ada kejelasan, ya, terkait dengan keinginan pemerintah pusat maupun Dinas Perhubungan serta KUPP dalam rangka melakukan pemindahan. Baik, kita sudah dengarkan intinya. Saya kemudian menyerahkan dulu penjelasan kepada KUPP sebelum saya serahkan kepada Bupati Banggai yang diwakili oleh asisten 1. Ya, kita dengarkan gambarannya. Ya, silakan Pak KUPP. Tapi dulu kesempatan. Saya minta ruangan ini dalam kondusif. Kalau ada yang menyampaikan kemudian tidak lagi dalam etika, saya minta untuk dikeluarkan. Ya, kesepakati ya. Kesepakatan. Ya, silakan Pak KUPP. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati pimpinan rapat beserta jajarannya. Yang saya hormati juga pimpinan OPD yang sempat hadir, keamanan, media, beserta TKBM dan mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama mungkin saya bermohon maaf atas surat saya ini, permasalahan ini semakin keruh. Jadi yang pertama-tama saya sebagai Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Luwu mempunyai satu tugas, yaitu masalah keamanan pelayaran, keselamatan dan keamanan pelayaran. Jadi kami kemarin juga munculnya surat kami itu berawal pada tanggal 20 Januari 2023. Kami disurati oleh Dinas Perhubungan masalah kegiatan pemindahan kontainer. Itu dasar yang pertama. Kemudian surat ini tembusannya sampai ke Pak Dirjen. Jadi kami juga sudah sempat komunikasi di tingkat pusat masalah kegiatan pemindahan kontainer. Kemudian tanggal 16 Mei itu ada rapat kami diundang rapat oleh Pak Bupati, yang bertanda itu Pak Bupati sendiri. Ya, jadi kami undang rapat. Saya juga sama Pak Kadis. Waktu itu sebelum undangan ini ada, saya sama Pak Kadis itu sempat menghadap Pak Bupati masalah undangan ini. Pak Kadis sampaikan. Jadi kami
karena kami ini instansi vertikal, yang kami pahami itu kalau kayak garis koordinasi, kalau seperti saya, koordinasinya saya apa yang saya lakukan ini sudah sepengetahuan menteri, bukan cuma saya yang tahu. Surat saya ini sudah sampai sepengetahuan menteri. Apa yang saya keluarkan itu garis koordinasinya ke menteri. Jadi apa yang saya keluarkan itu semua sepengetahuan menteri. Anggapan kami, apa yang dikeluarkan oleh dinas-dinas itu sepengetahuan bupati, itu garis komando. Itu garis komando. Ya. Jadi kami tidak lanjuti instruksi pusat, instruksi bupati pada saat rapat itu sosialisasi 2 kali kami sosialisasi gagal, ya kami laporkan pada saat sosialisasi kami laporkan ke tingkat pusat masalah sosialisasi anggaran pemerintahan. Kemudian memang tangkian itu dalam RIP-nya itu ada dikhususkan untuk kegiatan bongkar muat kargo dan peti kemas. Ya, desain awal karena kita memang tangkian itu dibangun untuk support Pelabuhan Luwu. Itu memang dari pusat itu sudah konsep awal. Nah, sehingga dengan munculnya isu ini, jadi pusat itu langsung menindaklanjuti surat itu. Jadi ini ada kita sempat juga rapat sosialisasi 2 kali. Kemudian hasilnya saya menyurat ke pusat minta tanggapan masalah kegiatan pemindahan tanggapan, dan tanggapan itu langsung keluar yang namanya perintah untuk segera melaksanakan kegiatan pemindahan dengan ada lampiran persyaratannya. Nah, saya dulu waktu saya rapat sama teman-teman PKBM, jadi saya sudah sampaikan silakan teman-teman PKBM yang ambil jalur mana. Saya juga sebagai instansi vertikal, saya menjalankan sesuai dengan perintah. Jadi perintah itu yang saya jalankan. Nah, seperti ini mediasi ini mungkin dari sini mungkin muncul ada rekomendasi atau mungkin muncul itu pun itu akan saya sampaikan. Saya juga di sini mungkin belum bisa mengambil satu keputusan. Dan apa yang direkomendasikan dari rapat ini itu akan saya sampaikan, dan saya minta juga yang merekomendasikan itu langsung saya menunggu perintah karena kita garis koordinasi. Saya tidak bisa kewenangan ini karena ini sudah menjadi kewenangan pusat, jadi saya tidak bisa mengambil apa yang menjadi kewenangan pusat itu kewenangan pimpinan. Saya tidak bisa mengambil alih kewenangan pimpinan. Jadi mungkin Pak Ketua mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti hasilnya bagaimana, nanti saya menunggu saja. Nah, untuk saat ini saya masih pegang pada surat yang ini. Terima kasih. Ya, jadi intinya dari penjelasan KUPP mengatakan bahwa adanya surat masuk yang dikirimkan oleh Dinas Perhubungan, ya, sehingga surat itu yang menjadi dasar KUPP menyampaikan kepada Kementerian dalam ini Dirjen Perhubungan Laut. Ya, silakan supaya lebih. Ya, saya tambahkan sedikit itu kaitannya dengan PCNI untuk ke UPP. UPP itu tidak mengetahui sama sekali masalah PCNI. Karena ini sudah perjanjian antara PCNI itu bukan dengan KUPP. Jadi perlu dipahami itu bukan dengan KUPP. Perjanjian PCNI itu dengan Dirjen langsung. Nah, kita itu hanya menjalankan serah terima karena yang sebelumnya kita itu yang mengelola yang penagihannya dialihkan ke karena kita serah terima barang dengan PCNI yang lain sudah dikontrakan. Itu ada beberapa pelabuhan yang sudah dikerjasamakan itu dengan BUV, yang lain kan dikerjasamakan dengan Pelindo. Ada juga sekarang selain Pelindo ada badan usaha yang yang mengelola pelabuhan seperti di Tanjung Greder. Mungkin ini yang kedua. Untuk beberapa pelabuhan lain yang saya ketahui ada 2 pelabuhan yang dikerjasamakan sehingga pembiayaan daripada pelabuhan itu
bukan menjadi tanggung jawab pemerintah, menjadi tanggung jawab dari BUP yang bersangkutan, baik pemeliharaan dan pembangunan selanjutnya. Mungkin itu saja supaya untuk diketahui. Terima kasih. Iya, terima kasih. Baik penjelasan dari KUPP. Pak KUPP, itu surat yang keluar dari Dirjen itu berkaitan dengan instruksi pemindahan ya. Pemindahan peti kemas dari Teluk Lago menuju Tangkian itu diberlakukan mulai tanggal berapa itu? Kalau di instruksi itu kan segera. Ya. Tidak tertuang tanggal. Tidak. Misalkan begini, dia cuma menyampaikan segera melakukan pemindahan. Tanggal pemindahan itu tidak tertuang di dalam surat instruksi yang dikeluarkan oleh Kementerian, dalam hal ini Ceki, Dirjen Perhubungan Laut. Tidak ya. Berarti bisa juga ini segera tahun depan, segera 2 tahun depan, segera besok kan begitu. Nah, segera ini diinstruksikan kepada siapa? Kepada KUPP. Ya. Kepada KUPP. Oke, siap, itu intinya. Baik, kita sudah mendapatkan gambaran, ya kan? Mendapatkan gambaran penjelasan dari pihak KUPP. Saya persilakan kepada Pemda, ya, Pak Bupati yang diwakili oleh asisten saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, Om Swastiastu, Salam. Yang kami hormati pimpinan rapat bersama anggota, yang kami hormati Forkopimda yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang kami hormati OPD bersama jajaran yang sempat hadir pada kesempatan ini, teristimewa mahasiswa dan pengurus TKPM. Berbahagia kita pada hari ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga pertemuan kita hari ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sesungguhnya tidak ada yang tidak diselesaikan sepanjang itu. Mari kita duduk bersama-sama untuk menyatukan persepsi dan memberikan kedamaian kepada Kabupaten Banggai yang kita cintai. Saya izin Pak pimpinan rapat hari ini bahwa saya sudah menghubungi pihak perhubungan dari pimpinan sampai bidangnya, tetapi Kadis masih dalam kurang sehat, kemudian kepala bidangnya juga masih ada di puskesmas. Maka saya selaku asisten pemerintah dan desa hari ini mohon maaf, tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat, tidak kehadiran dari Dinas Perhubungan tidak menghalangi pertemuan hari ini. Mari kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan yang ada hari ini. Bahwa tadi disampaikan juga pimpinan rapat bahwa telah terjadi pertemuan dan TKPM tidak hadir. Instruksi Bupati untuk segera mensosialisasikan. Mungkin ini sosialisasi di bawah ini yang belum jalan. Di sini ada Ibu Kadis Naker Trans, kemudian ada di samping saya ada Kawak Hukum, dan semuanya sesuai dengan yang sudah disampaikan juga oleh KUPP bahwa pemberhentian atau pelaksanaan operasional peti kemas yang ada tidak ditentukan pada tanggal dan bulan yang harus ditetapkan sesegera mungkin, cuma segera mungkin dengan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan melihat kondisi dan ada untuk kedamaian dari Kabupaten Banggai yang kita cintai ini. Makanya kita harus mengambil dan kita harus jalani mekanisme yang ada dengan tidak mengabaikan surat yang telah dilayangkan, dan semuanya kita melihat mana-mana yang harus yang belum kita lalui, itu yang kita harus lalui. Tetapi tadi dari KUPP sudah menyampaikan bahwa segera dan belum menentukan tanggal kapan harus untuk kita melaksanakan. Jadi semuanya kita melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu saya selaku asisten pemerintahan dan Kesra hari ini yang menghadiri rapat dengan pendapat hari ini, di samping kanan saya Pak izin pimpinan rapat akan menyampaikan penyampaian beberapa pendapat hari ini. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan rapat, ketua dan anggota Komisi 1 DPRD Bangkai. Yang terhormat pimpinan eksekutif Ibu Asisten Pemerintah Desa. Yang saya hormati pimpinan Bapak Kapolres yang memimpin dan juga pimpinan perangkat daerah yang hadir di RDP ini serta saudara-saudaraku masyarakat yang tergabung dalam tenaga kerja Bongkar Muat Teluk Lanto dan juga adik-adik mahasiswa yang sempat mengadvokasi teman-teman dari TKPM. Baik, kami selaku Kepala Bagian Hukum tentunya akan melihat masalah ini dari aspek hukum. Yang pertama, catatan penting kami bahwa untuk sementara objek kita yang kemudian menimbulkan masalah ini adalah surat dari KUPP. Dan dalam kepustakaan hukum memang pengaturan penyelenggaraan peti kemas dan lain sebagainya yang ada di pelabuhan itu menjadi kewenangan dari UPPB selaku otoritas yang berkompeten di daerah. Kemudian setelah saya membaca mengkaji surat UPP itu, dalam kepustakaan hukum surat itu belum ingkrah. Artinya ada ruang untuk kemudian melakukan revitalisasi terhadap substansi surat itu. Artinya surat yang dikeluarkan itu kan berlaku 1 September. Sehingga kekuatan mengikat dari tindakan KUPP itu akan berlaku pada 1 September. Terlepas dari ada kemungkinan melakukan revitalisasi, sosialisasi, koordinasi, konsolidasi dan sebagainya, masih ada ruang untuk kita bisa lakukan. Yang kemudian yang kedua, dalam kepustakaan hukum bahwa tindakan kebijakan pemerintahan itu diatur. Kami di pemerintahan punya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Setiap pejabat melakukan tindakan pemerintah harus terlebih dahulu menyampaikan ataupun mendengarkan keluh kesah masyarakat. Itu diatur di dalam undang itu pasal 7 ayat huruf F. Jadi kita melakukan tindakan, tetapi kita harus mendengarkan dulu seperti apa masyarakat. Ketika masyarakat mengenaki dan tidak ataupun ada opsi-opsi yang akan kita tuju, kita setuju, tapi dengan catatan-catatan seperti ini, itu pun harus menjadi bahan untuk kemudian kita renungkan bersama dan selanjutnya kita mengambil tindakan kebijakan kita. Oleh sebab itu dalam kacamata hukum kami bahwa surat UPP belum ingkrah sehingga masih perlu dikaji secara bersama untuk kemudian kita menetapkan kebijakan-kebijakan selanjutnya. Demikian pimpinan atas kesempatan. Terima kasih. Ya, makasih. Memang saya suka sekali ini dengan kabar hukum ini. Paham sekali ini. Ya, kan? Paham sekali beliau melakukan pencermatan terhadap persoalan yang timbul di Kabupaten Bangkai. Ini timbul ini langsung beliau pasang. Kita ada undang-undang diskresi, ya, yang biasa menjadi pegangan kuat dari pemerintah daerah. Ada diskresi. Jadi kalau melihat gejolak apa yang terjadi dan kemudian menyebabkan tidak kondusifnya sebuah daerah, bisa kita menggunakan Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang biasa kita sebut dengan diskresi. KPK juga mengatakan begitu waktu sosialisasi. Jika ada hal-hal yang demi kepentingan orang banyak dan tidak diatur atau menimbulkan gejolak di tengah masyarakat, ya, gunakan itu. Undang-Undang Nomor 30 begitu menurut Ketua KPK yang bersosialisasi di Dewan Perwakilan Rakyat. Baik, dilanjutkan lagi, Ibu. Siapa lagi? Ya, silakan. Ya, silakan. Kami persilakan Pak Kabankes Bangpol. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Langsung saja pimpinan rapat bahwa setelah mendengar apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita bahwa di awal sebelum pengusulan perpindahan lokasi ini memang dari awal mereka minta dibicarakan baik-baik ini dulu, jangan langsung. Dan tadi kita dengarkan penjelasan Kabak Hukum bahwa memang kebijakan ini dikenal dengan kebijakan yang tidak populis, tidak mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, good governance. Ada keterbukaan dalam pengambilan kebijakan, sehingga ini menjadi masalah antara harapan dan kenyataan. Oleh karena itu, saya dari Badan
Persatuan Bangsa dan Politik mencermati data, mencermati informasi bahwa kebijakan tentang perpindahan ini ditangguhkan. Karena ini juga bukan sebuah pembangkangan terhadap surat dirjen, bukan. Surat dirjen ini juga belum paripurna sifatnya yang harus dilengkapi dengan surat-surat lain, sosialisasi, penyiapan fasilitas lainnya, mempertimbangkan tenaga kerja dan sebagainya. Mungkin seperti itu, tidak langsung seperti palu godam yang datang langsung tokit kepala. Mungkin seperti itu yang saran saya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pimpinan masih ada di